Untungnya, reaksi Derek sangat cepat. Dengan patuh menatap wanita paruh baya itu dan berkata, "Halo nenek." "Aduh, patuh sekali cucuku." Ibu Yos buru-buru menggendong Derek dan tersenyum. Yos dengan sakit kepala mengucap kepalanya, menunjukkan isyarat pada Harry. Harry pun menganggukkan kepala tanda mengerti, menunjuk ponselnya, lalu pergi. Yos melihat ibunya yang dengan ramah menggendong putranya, baru berkata, "Ibu, kamu sudah naik pesawat begitu lama. Duduk dan istirahatlah dulu." "Baiklah." Ibu Yos tetap tidak menatap Yos. Derek melihat Yos dan Darlin yang tidak tahu harus melakukan apa, menganggukkan kepala, menggandeng tangan ibu Yos dan berjalan ke dalam. Darlin tampak frustasi, berjalan di paling belakang. Yos tiba-tiba menggenggam tangannya. Dengan suara rendah yang hanya bisa didengar mereka berdua, menenangkannya. "Jangan gugup, tenang saja." Saat ini, cara menenangkan ini benar-benar dahsyat. Darlin secara refleks merasa lega, lalu menarik napas. Melihat bayangan ibu Yos, tatapannya mulai yakin. Saat ibu Yos membawa Derek duduk di sofa, pelayan pun datang mengantarkan sepoci teh. Darlin menundukkan kepala dan menuangkan secangkir untuk ibu Yos. Yos berkata, "Ibu, cobalah. Ini adalah teh bunga yang Darlin suruh mereka untuk menyiapkannya pagi ini. Coba dulu, apakah rasanya sama dengan yang kamu minum biasanya?" Mendengar itu, ibu Yos menatap Yos sejenak, lalu menatap Darlin. Tampaknya tidak buruk, tatapannya lembut, tubuhnya bagus. Itu adalah orang yang cantik. Yang paling penting adalah auranya sangat menarik. Kesan pertama ibu Yos pada Darlin termasuk memuaskan. Oleh karena itu, dia pun menerima teh yang diberikan Darlin, tersenyum dan meneguknya, meletakkan cangkir teh lalu berkata, "Sangat perhatian." Melihat ini, Darlin yang tadinya gugup pun merasa lebih lega. "Baguslah kalau Bibi menyukainya," ucap Darlin menganggukkan kepala sambil tersenyum. Sebenarnya dia merasa bersalah. Hantu yang tahu siapa yang mempersiapkan teh bunga ini. Pokoknya dia benar-benar tidak tahu. "Namamu Darlin ya?" Ibu Yos memandang Darlin dari atas ke bawah. Tatapannya tidak membuat orang merasa benci, melainkan seperti rasa kasih sayang seorang petua. Ini membuat Darlin merasa lebih nyaman. Tapi tatapan Yos malah menjadi tajam. Dia yang tadinya duduk bersandar pun menjadi duduk tegak. Orang yang mengetahui keluarga Lu pasti tahu kalau sifat ibunya sangat lembut, selalu tersenyum pada orang muda, ramah. Walaupun menatap orang dengan angkuh juga tidak akan membuat orang merasa dia sedang meremehkan dan menyebalkan. Tapi Yos malah mengerti. Ibunya adalah orang yang paling hebat dalam menyembunyikan perasaannya. Terhadap siapapun sama saja. Kalau suatu hari menunjukkan wajah galak pada seseorang, itu adalah sifat aslinya. Seperti barusan pada Derek. Itu adalah rasa yang suka yang tulus. Saat ini menunjukkan aura istri orang kaya. Inilah sikapnya pada orang luar. Darlin menganggukkan kepala. Jarinya dirangkap bersama. "Ya, namaku Darlin." Nama ini sangat bagus. Terlihat sangat mudah. Kalau bukan karena Yos mengatakannya padaku, melihatmu seperti ini, siapapun tidak akan percaya kalau kamu sudah pernah melahirkan anak. Ucap ibu Yos tersenyum dan mengelus kepala Derek. Hati Darlin pun berkedut.
Yos menjawab, Darlene sama denganmu, memiliki kecantikan yang natural. Saat aku keluar denganmu, orang-orang mungkin mengira aku berpacaran dengan orang yang usianya lebih tua, tapi tidak merasa aku adalah putramu. Itu berarti kamu yang terlihat tua. Orang yang belum berusia 30 tahun sudah terlihat begitu tua, seperti orang yang berusia 40 tahun. Kata Ibu Yos menatap Yos, seperti menyakiti matanya dan kembali melihat Derek untuk membersihkan matanya. Yos berkata, "Sudahlah, memujimu masih tidak senang." Darlene hampir saja tertawa lepas. Saat aku hamilkan Derek masih muda, barusan tamat kuliah. Mungkin karena masih muda, jadi tubuhku pulih dengan baik. Darlene pun mengangkat kepala dan menjelaskan. Topik yang awalnya sudah dilewatkan Yos kembali diungkit lagi. Kali ini, Ibu Yos dengan serius melihat Darlene. Tidak diragukan, semua yang dia katakan pasti ada jebakannya. Tapi dia tidak menduga Darlene akan menjawab pertanyaannya dengan begitu terbuka. Rasa suka pada Darlene pun juga meningkat dan tidak lanjut mempersulitnya. Lebih cepat melahirkan anak itu lebih baik. Kebetulan aku masih sehat, masih bisa membantu kalian menjaganya. Kalau menunggu anak nakal ini sadar, aku bahkan tidak tahu kapan baru akan menggendong cucu. Ibu Yos tertawa sambil bertepuk tangan. Yos pun berkata, "Lama tidak bertemu malah mengatakan ucapan yang begitu sial. Bukankah cucumu sudah ada di sisimu?" "Terserah ibu, ingin bagaimana, mencium dan menyayanginya." "Dasar anak nakal," kata Ibu Yos melototinya dan dalam tas mengeluarkan 2 kotak kecil. "Darlene, Bibi pertama kali bertemu denganmu datang terlalu buru-buru, juga tidak mempersiapkan barang yang bagus. Ini adalah hadiah untukmu dan Derek. Ambillah. Lain kali saat bertemu, Bibi baru memberikan yang lebih bagus lagi." Ibu Yos memberikan salah satu kotak merah pada Darlene, satu lagi diberikan pada Derek. Derek melihat ayahnya, lalu melihat ibunya. Tidak tahu harus menerima atau tidak. Darlene menggelengkan kepala dan berkata, "Bibi, tidak perlu. Hadiah pertemuan yang diberikan ibu, menyuruhmu ambil ya ambil. Omong kosong apaan sih?" ucap Yos, membuat ucapan Darlene terhenti. Derek juga hanya bisa menggerakkan bibir dan menerimanya. Ibu Yos tidak peduli dengan Darlene, namun tatapannya dengan senang melihat Derek. "Derek, cepat buka. Lihat apakah kamu suka dengan hadiah yang nenek berikan padamu itu." "Baik, Nek." Derek menjawab dengan patuh, membuka kotak hijau tua itu. Di dalamnya adalah sebuah liontin, giok putih yang berkilau. Keahlian pisau yang hebat menghasilkan bentuk naga yang begitu nyata. Walaupun tidak begitu memahami barang, Darlene juga tahu kalau barang itu pasti mahal. "Bibi, ini terlalu berharga. Derek tidak boleh menerimanya." Darlene mengerutkan dahi, hampir saja berdiri. Ibu Yos pun tidak senang, menghalangi gerakan Darlene. "Ini aku berikan pada cucu paling tuaku. Kesehatan Derek tidak baik. Giok bisa menjaga orang. Kami juga tidak kekurangan uang ini." Darlene masih ingin mengatakan sesuatu. Yos pun menunjukkan tatapan padanya. Walaupun Darlene sangat gegabah, juga tidak bisa melakukan apapun. Derek yang melihat ekspresi ibunya pun ingin mengembalikannya. Ibu Yos yang melihat ini langsung mengambilnya, tersenyum dan memakaikannya di leher Derek.
Derek, ini adalah pertama kalinya nenek memberikan hadiah untukmu. Apakah kamu tega membuat nenek sedih? Sambil berkata, mata Ibu Yos berlinang air mata, terlihat sangat menyedihkan. Derek pun serba salah. Dia bukanlah anak kecil lagi. Apakah dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu? Tapi menghadapi nenek yang begitu antusias di pertemuan pertama mereka, Derek tetap menggelengkan kepala dan menerimanya. Darlene juga tidak bisa melakukan apapun lagi. Ibu, aku sudah lapar. Darlene sudah mempersiapkan makanan. Apakah kamu mau makan sedikit? Tanya Yos. Darlene juga tersenyum. Bibi tidak terbiasa makan makanan di pesawat. Seharusnya sudah lapar kan? Aku ada masak banyak. Bibi lihat dulu apakah sesuai dengan selera Bibi. Tidak terbiasa dengan makanan di pesawat. Yos yang mengatakan ini padanya. Jadi dia bukan asal berkata saja. Mengenai jenis makanan yang dia buat, karena waktu yang terbatas, semua masakan yang dia siapkan adalah makanan umum. Saat ini walaupun dia ingin Ibu Yos mencobanya, tapi telapak tangan Darlene tetap keringatan. Mata Ibu Yos bersinar dan berkata, Darlene bisa masak? Sekarang wanita yang bersedia masak di dapur sudah tidak banyak. Terutama Yos berani membiarkannya memasak untuknya. Itu berarti masakannya tidak buruk. Ibu Yos pun sedikit berharap. Darlene menghadap tatapannya yang bersinar dengan malu berkata, hanya makanan yang biasa. Semoga Bibi tidak keberatan. Ibu Yos melambaikan tangan, mengatakan dia tidak keberatan. Lalu menggendong Derek berjalan ke meja makan. Darlene pun terkejut. Walaupun Derek kurus, tapi dia termasuk lebih tinggi dari anak seusianya. Termasuk sangat berat. Ibu Yos terlihat kurus. Bahkan bisa dengan mudah menggendongnya. Wajahnya bahkan sama sekali tidak terlihat terpaksa. Benar-benar membuat orang terkejut. Yos sepertinya menyadari apa yang dia pikirkan. Mendekati telinganya dan berkata, setiap hari ibuku selalu olahraga. Ini adalah kebiasaan dari muda, dan karena kebiasaan baik ini membuat tubuhnya selalu begitu sehat. Darlene benar-benar merasa malu. Dia adalah orang yang barusan menggendong Derek berjalan beberapa langkah sudah tidak tahan. Di ruang makan, karena waktu yang terbatas, sama sekali tidak ada makanan yang indah. Memang sesuai dengan yang Darlene katakan. Itu adalah masakan pada umumnya, sama seperti makanan yang disiapkan dapur setiap pagi. Namun karena jenisnya banyak, terlihat sangat lezat. Ibu Yos sangat menghargai. Dia juga makan sangat banyak. Setelah makan, juga tersenyum menilainya. Masakanmu benar-benar enak. Derek dan Yos sangat beruntung. Ibu, kalau kamu suka, tinggallah lebih lama. Suruh dia masakan untukmu setiap hari. Yos berkata, menarik tatapan seseorang. Darlene merasa sedikit aneh. Apakah Yos sedang membantunya untuk mengambil hati ibunya? Dengan segera membantah dirinya dengan menggelengkan kepala. Mana mungkin? Walaupun benar, mungkin hanya demi Derek saja. Ibu Yos tidak berkata, memegang sup dan meminumnya, melirik Yos, tersenyum dan juga bertanya. Yos mengangkat alis dan menganggap tidak melihatnya. Setelah selesai makan dan ingin pergi beristirahat, Ibu Yos pun memanggil Yos ke atas. Darlene pun menggunakan kesempatan ini untuk menghela napas. Yos mempersiapkan staf medis di gedung satunya lagi. Saat ini waktu sudah hampir tiba. Darlene pun membawa Derek pergi melakukan pemeriksaan.
Di balkon lantai 2, Ibu Yos melihat Darlin dan Derek yang bergandengan tangan berjalan di bebatuan. Tidak tahu sedang mengatakan apa. Mereka berdua sedang tertawa. Berbeda dengan Derek yang tadinya terlihat sangat dewasa, saat menghadapi Darlin, Derek baru benar-benar seperti seorang anak kecil. Ibu Yos pun berkata, 4 tahun. Ucapan yang tiada awal dan akhir. Yos malah mengerti maksud dari ucapan ibunya. Berjalan ke depan, tangan besar memegang pegangan. Tatapan gelap Yos dengan lembut melihat ke sana. Terlihat senang, berterima kasih dan menyesal. Ini adalah kesalahanku. Matahari menyinari rambutnya dan menutupi tatapannya yang gelap. Ibu Yos mengangkat alis lalu berkata, apakah sudah diselidiki dengan jelas? Ibu, apakah aku pernah melakukan hal yang membuat kamu dan ayah kecewa? Yos dengan percaya diri berkata. Ibu Yos dengan kesal melototinya, lalu berkata, putramu sendiri dibesarkan selama 4 tahun, bahkan kamu tidak mengetahuinya. Kamu masih berani mengatakannya? Yos menutup mulut. Yang paling penting adalah wanita yang tidur dengannya bertahun-tahun terus menyembunyikan darinya. Dia bahkan tidak tahu. Benar-benar pantas mati. Ibu Yos sudah selesai mengatainya. Ekspresinya kembali menjadi serius. Aku tahu maksud kamu buru-buru menyuruhku datang kemari. Wanita ini tidak buruk, paling tidak lebih baik dari yang aku bayangkan. Tatapan Yos terlihat senyuman. Dia sudah tahu ibunya pasti akan menyukai sikap Darlin. Tapi Ibu Yos menggantungnya. Melihat dahi Yos berkerut dan melihatnya tersenyum berkata, kamu masih memiliki 2 masalah penting yang harus diurus. Yang pertama, Yos, masalah cinta ada mendapatkan pasti ada kehilangan. Kalau kamu sudah memilih Darlin, maka putuskanlah hubungan lainnya. Terhadap kalian bertiga dan Derek juga baik. Memikirkan Jen yang dia lihat di depan pintu yang terus mengucapkan kata kotor, Ibu Yos pun mengerutkan dahi. Tatapan Yos terlihat kesal. Ibu, aku mengerti. Masalah ini akan selesaikan secepat mungkin. Namun Jerome si rubah tua itu terlalu berhati-hati dalam bertindak. Kalau bukan karena dengan tidak mudah sudah menemukan sedikit titik terang. Dari awal dia pasti sudah membuang wanita itu dan juga tidak akan menunggu sampai sekarang. Ibunya tidak terlalu puas dengan sikapnya. Tapi memikirkan putranya mungkin masih ada perasaan dengan Jen. Menyuruhnya meninggalkannya dalam seketika bukanlah sebuah hal yang mudah. Dia pun mendesah dan dengan terpaksa melewatkannya. Setelah itu, Ibu Yos berkata lagi, dan yang paling penting adalah bagaimana kamu akan mengatakannya pada kakek. Yos terdiam. Tatapannya terlihat bersinar. Cucu yang paling kakek sukai adalah kamu. Tapi semenjak kamu tidak menuruti rencananya, bersikeras ingin menjadi pengacara, dia sudah tidak begitu senang padamu. Kalau kamu menikahi seorang istri yang tidak dia sukai, Yos, kamu seharusnya lebih tahu. Ibunya dengan khawatir melihatnya, terlihat tidak tega. Tatapan Yos langsung berubah, tangannya menggepal. Yos teringat masalah keponakan laki-lakinya. Seluruh tubuhnya terlihat mencekam. Wajahnya terlihat dingin dan penyesalan. Dan juga ada rasa berbahaya yang sulit diungkapkan. Ibu Yos mendesah lalu berkata, Yos, kakekmu seumur hidup ikut berperang.
sudah terbiasa bertindak seenaknya. Namun sekarang dia juga sudah tua, sudah memiliki kelemahan. Kamu dan Darlene juga sudah memiliki derik. Semuanya pasti akan ada jalan keluarnya. Kamu juga tidak perlu begitu memandangnya sebagai musuh. Di kota Ledong, orang yang mengetahui identitasku tidak banyak. Kalau kakek tidak mengetahui kabar ini, ibu, kamu tolong bantu aku menyembunyikannya untuk sementara waktu. Aku akan mencari kesempatan untuk mengakui kesalahanku pada kakek, kata Yos mulai merasa lega. Matanya tetap terlihat merah. Ibu Yos dengan khawatir menganggukkan kepala. Kota Ledong sangat jauh. Identitas Yos tersembunyi dengan baik. Jadi jarang ada orang yang menghubunginya dengan keluarga Lu. Selama ini kakek selalu minum teh dan memancing di rumah. Terlihat seperti sangat menikmati hari tuanya. Sangat jarang berhubungan dengan dunia luar. Kecuali urusan militer. Sangat jarang ada hal yang membuatnya khawatir. Menyembunyikan untuk sementara tidaklah sulit. Ibu Yos sedang memikirkannya dalam hatinya. Setelah ibu dan anak itu mengobrol sejenak, Ibu Yos pun pergi istirahat. Yos berdiri di balkon dan mulai menghidupkan sebatang rokok. Melihat ke jalan batu yang tidak ada orangnya dalam waktu yang lama, dia pun pergi.